اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ana fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa na khususan li mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa li jami masyayikhina wa syaikhi masyayikhina li jami ustadzina wa ustadzi ustadzina wa li jamil aulia tis'ah li jamil aulia fil Indonesia wa li jamil aulia fid dunya wa li jamil masis jam'iyah Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wa an sa'iri sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama il amilin wal aimatil mujtahidin an-nadha ta'ala yahmina bihi ma yatima yumidina bimadadi manfa'na bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah wa laqad hajatina min hawaiji dunya wal akhirah sallallahu maqasidana yassarallahu umurana umur dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wali jamil anbiya wal mursalin wassahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Adhkar Nawawi, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang bab takbir pada malam hari raya, yang itu semua tidak mungkin bisa kita lakukan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kita untuk bisa menghatamkan kitab ini, karena atas pertolongannya pula kita pada malam hari ini bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian kita. Salat serta salam semoga tetap tercerahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selain kita mengharapkan syafaatnya, tentu dari beliau kita banyak belajar dan banyak mengetahui betapa agama Islam itu mengatur segala sendi kehidupan kita, sehingga kita tetap ada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita yang berkumpul pada malam hari ini tetap dijadikan dan diakui sebagai umat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, insya Allah pada malam hari ini kita masih akan membahas tentang babul adhkar al-masyru'ah fil idain, yaitu zikiran yang disyariatkan pada 2 hari raya, dimana pada malam hari ini kita masuk pada bab disunnahkannya membaca takbir pada malam 2 hari raya.
Baik, langsung saja kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Amin wa ya mujibas sa'ilin. Faslun utawi iki kono fasol suwiji. Wa yustahabbu lan den sunnahake. Wa yustahabbu lan den sunatake apa takbiru maca takbir lailatul aidaini ing dalem bengi lorone rong malam atau ing dalem bengi lorone Idul Adha lan Idul Fitri. Jadi disunahkan bagi kita untuk membaca takbir seperti yang sudah sering kita dengar di 2 malam hari raya, yaitu malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Wa yustahabbu lan den sunatake fi Idul Fitri ing dalam waktune Idul Fitri. Ya yustahabbu lan den sunatake maca takbir fi Idul Fitri ing dalam Idul Fitri, ing dalam waktu Idul Fitri. Maca takbir mau min ghurubi syamsi awit saking surupe srengenge ila ayu harima tumeka yen to maca takbiratul ihram sapa al imamu imam bisolatil aidi sebab ngelakoni salat Id. Jadi kalau Idul Fitri disunahkannya kita membaca takbir itu tepat dimulai dari malamnya. Jadi malam, jadi begitu kita puasa pada tanggal 29, ya kan? Atau kalau jadi tanggal 29 kita puasa, habis itu kita nunggu pengumuman dari kementerian. Kalau itu Kementerian Agama, kalau diumumkan ternyata besoknya kita itu hari raya, maka mulai dari saat itu kita membaca takbir sudah. Membaca takbir takbir Idul Fitri. Dan itu sunnah kita lakukan sampai besok pagi imam berdiri untuk melakukan sholat Idul Fitri. Berarti untuk sholat Idul Fitri pembacaan takbir seperti yang kita lakukan, yang keliling-keliling itu hanya satu malam. Itu kalau Idul Fitri. Wa yustahabbu, jadi itu waktunya ya. Wa yustahabbu lan den sunatake apa zalika mengkono-mengkono takbir khalfa sholawati ing dalem mburine pira-pira salat. Wa ghairiya lan liyane sholawat minal ahwali bayane saking pira-pira tingkah. Wa yuksiru lan ngekehno sapa man minhu saking takbir indaz dihamin nasi ing dalem nalikane pertemuane menungso. Wa yukabbiru lan maca takbir sapa man masyan hale lumaku wa jalisan lan hale kang lungguh wa muttajian lan hale lungguh miring wa fit tariqi lan den sunatake pisan ing dalem dalane man wa fil masjid lan ing dalem masjid wa ala firasyi lan ing dalem lan ing atase lan ing dalem waktune ana ing dalem ndukure lemeke man. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan tentang waktunya takbir di malam kalau Idul Fitri itu mulai dari satu malam, mulai dari terbenamnya matahari sampai besok pagi imam itu membaca takbiratul ihram untuk melakukan sholat Id. Lalu di mana disunahkan? Nah, disunahkannya itu boleh dilakukan setelahnya melakukan sholat ataupun yang selain sholat, baik pada saat kita jalan, yang penting pokoknya waktunya itu
Begitu terbenam matahari, jalan kita ke masjid, sudah takbiran, tidak apa-apa. Jadi itu. Dan diperbanyak dikerjakannya takbir itu di tempat-tempat perkumpulannya manusia. Jadi tempat pertemuannya manusia. Ya boleh di jalan, boleh di pasar, ya tempat pertemuannya kelumpukan manusia. Dan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun itu. Karena di sini juga ada kejelasan boleh membaca takbir baik itu dalam kondisi berdiri, duduk, baik tidur miring ataupun di dalam masjid pun, atau dia sedang hendak mau tidur. Ya maksudnya walal firasyihi itu seperti itu. Jadi dia lagi tidur-tiduran di atas ranjang, ya, membaca takbir itu tidak apa-apa. Ya itu sunnah, itu tetap sunnah. Ya, itu kalau Idul Fitri. Idul Adha sama, untuk kapan, untuk di tempatnya itu terserah kapan, boleh kapanpun, sama seperti penjelasan di atas. Cuman mungkin waktunya yang berbeda. Nah di sini itu dijelaskan wa amma Idul Adha pun utawi takbir yang dalam nalikane Idul Adha fayukabbiru moko maca takbir sapa wong fihi ing dalam Idul Adha mimba di salati subhi awit saking sakwuse salat subuh yauma arafata ing dalam dina Arafah ila ayyusalliya tumeka yen to salat sapa wong al asra ing salat asar min akhiri ayyamit tasyrik saking akhire dina tasyrik. Nah untuk sholat Idul Adha itu waktunya berbeda. Kalau tadi Idul Fitri itu mulai dari masuknya malam Idul Fitri, tapi kalau Lebaran itu tidak, justru mulai dari paginya. Jadi mulai dari paginya. Begitu malam itu diumumkan sudah masuk pada waktunya Idul Adha, artinya besok berarti orang yang puasa sunnah itu tidak boleh, dilarang. Maka besoknya ketika imam itu sudah melakukan sholat asar. Jadi tanggal 10 ya kan Arafah ya kan. Habis itu tanggal 10 itu kan Arafah. Tanggal 10 itu kan masuk bulan Arafah. Nah biasanya orang itu kan sudah id melakukan Arafah. Orang paginya pada pagi Arafah orang itu kan melakukan sholat id ya. Jadi begitu nanti malam itu masuk Idul Adha. Nah itu setelah sholat asar ya kan, setelahnya sholat subuh ya. Begitu sholat subuh sebelum melakukan sholat Idul Adha itu sudah takbir dulu sampai asarnya dari hari tasyrik. Nah sholat subuh itu kan tepat pada Idul Adha itu kan tepatnya pada Arafah, waktunya orang wukuf di padang Arafah kan itu kan. Jadi tanggal 10 bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 10 bulan Dzulhijjah ditambah sampai hari asar akhir dari hari tasyrik. Lah hari tasyrik itu tanggal 3 hari, tanggal 11, 12 dan tanggal 13 bulan Dzulhijjah, itu ayyamit tasyrik namanya. Nah setelah bulan tanggal ke-13 asar itu selesai sudah. Asar selesai, berarti ada waktu 4 hari kita melakukan takbir keliling ya, takbir keliling. Itu kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri kan cuma 1 malam. Kalau Idul Adha itu 3 malam ditambah 1 hari. Jadi 3 malam ditambah 1 hari. Jadi malam pertama itu malam Arafah,
malam kedua itu malam tasyrik tanggal 1, malam ketiga itu tasyrik tanggal 2, malam keempatnya, malam ketiga itu tasyrik tanggal 2, malam hari tasyrik yang ketiga itu udah ada malamnya, tapi sampai asar saja, gitu. Lalu kemudian tempatnya di mana? Ya sama seperti yang tadi pada sholat Idul Fitri. Lanjutannya adalah wa yukabbiru lan maca takbir sapa wong khalfa hadzal asri ing dalem mburine ikilah sholat asar, summa yaqta'u moko nuli megot sapa eman ing takbir. Hadza utawi ikilah pendapat huwal asahu yaiku pendapat kang sahih, kang asah. Alladzi nyatane pendapat alaihi kang iku tetep ing atase al-adzi al-amalu utawi ngamal ake. Ini adalah pendapat yang asah dan seperti inilah yang banyak dan harus kita kerjakan. Cuman di sini ada beberapa perbedaan di kalangan ulama. Wa fi lan iku tetep ing dalem qaul utawa hadza khilafun utawi pasulayane para ulama masyhurun kang kuncoro fi madhabina ing dalam madhab kita wali ghairina lan maring liyane madhab kita. Yang maksudnya itu dalam hal ini memang ada beberapa pendapat, dalam hal ini memang ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama dan itu sudah terkenal sekali baik di kalangan Syafi'i ataupun selain madhab Syafi'i. Cuman dari sekian banyak itu pendapat yang paling kuat itu adalah seperti apa yang dijelaskan walakinnas shahiha, tetapi ne utawi kang sahih iku ma pendapat zakarnau kang wis nutur sapa kita ing ma, yaitu adalah di mana waktu melaksanakan takbir untuk Idul Adha itu dimulai setelahnya subuh pada hari Arafah sampai tanggal 13 ya, 13 hari tanggal 13 hari tasyrik, yaitu tepatnya setelahnya sampai pada tepatnya setelahnya sholat asar. Jadi setelah sholat asar sampai asar sudah ada malamnya sudah ada dibacakan takbir lagi. Ya, itu pendapat yang sahih. Kenapa seperti itu? Karena memang banyak beberapa hadis yang berkaitan dengan hal itu. Nah, salah satunya waqad ja'alan teman-teman tumeka fihi ing dalam keterangan opo ahaditsu piro-piro hadis rawaina kang riwayatne sapa kita ing ahadis fi Sunanil Baihaqi ing dalam kitab Sunan Al-Baihaqi. Dan keterangan itu disebutkan di beberapa hadis, yaitu salah satu yang diriwayatkan terdapat di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi. Waqad awdahtu, kemudian kata Kiai Musannif yaitu Kiai Imam Nawawi, beliau menyampaikan waqad awdahtu lan teman-teman wis mertelake sapa ingsun zalika ing mengkono-mengkono khilaf kullahu ya sakabehane zalik min haitsul hadis saking arai hadis wa naqlil madhhabi lan oleh nukile para madhab fi syarhil muhadzabi ing dalam kitab syarah kitab muhadzab. Wa dzakartu lan nutur sapa ingsun jami al furu'i ing sakabehane hukum cawangan al muta'alliqati kang persambungan apa furu' bi kelawan hadza utawa kelawan takbir. Wa ana utawi ingsun iku usyiru awa isyara sapa ingsun huna ing dalam kene panggonan, maksudnya ada dalam kitab ini ila maqasidihi maring maksude ila maqasidihi maring maksude hadza utawa keterangan mun mukhtasaratan hale keringkes. Nah, kata Imam Nawawi kan memang terdapat beberapa perkhilafan. Dan salah satu keterangan terkait dengan takbir pada malam hari raya Idul Adha itu terdapat dalam kitab Syarah Muhadzab. Cuman untuk perbedaannya yang ada terkait dengan perkhilafan ulama itu sudah betul-betul dijelaskan oleh Imam Nawawi
di dalam termasuk bagaimana penukilan para ulama terkait dengan hal itu. Nah, Imam Nawawi itu sudah banyak menjelaskannya. Kata beliau di dalam kitab ini itu dijelaskan ada di dalam kitab Muhadzab, ya. Di sana juga dijelaskan berbagai macam hukum-hukum turunan yang berkaitan dengan pembacaan takbir pada malam Idul Adha. Untuk di sini beliau hanya akan membahas secukupnya saja. Yang penting pokok-pokok dari tujuannya sudah disampaikan. Itu. Lanjut. Waqala ashabuna qala dawu sinten ashabuna. Qala dawu sinten ashabuna sahabat kita. Maksudnya adalah ashabus Syafi'i. Lafzut takbiri utawi lafate takbir iku ayakula yen to ngucap sapa wong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha eling kada koyo ikilah keterangan. Kada koyo ikilah qaulun utawa ucapan salasan ngucapo mau yakul salasan kelawan ping telu. Mutawaliyatin hale nuli-nuli. Wa yukarriru lan bolan baleni sapa wong hadza ing ikilah lafat ala hasabi iradati ing atase wewilangane karep mukabbir utawa wong. Nah, kemudian mazhab Syafi'i utawa kelompok Syafi'iyah terkait dengan lafaz takbir itu seperti apa? Beliau mengatakan cukup dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi diulangi sebanyak 3 kali. Dan itu dibaca berulang-ulang sesuai dengan keinginan yang pingin. Ya kalau bisa diperbanyak karena memang sunnah kan hukumnya membaca takbir di malam Idul Adha ataupun pada waktu Idul Fitri. Itu kan sunnah. Nah itu aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sudah cukup dan itu diulang sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah diikuti oleh yang lain. Terus pendapat yang lain itu adalah qala dawu sinten Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wal ashabu lan golongane Imam Syafi'i fa in aroda moko fa in zada moko lamun nambahi sapa wong fa in zada moko lamun nambahi pengen nambahi sapa wong faqala moko maca sapa wong Allahu Akbar kabira ing lafat Allahu Akbar kabira. Allahu tawi Gusti Allah iku akbaru zat kang agung kabiron kelawan agung temenan. Walhamdu tawi sakabehane puji iku lillahi tetep kaagungane Gusti Allah kathiron kelawan akeh. Wa subhanallahi lan maha suci sinten Allah bukrotan ing dalem wektu isu wasilan lan ing dalem wektu sore. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah angin Gusti Allah. Wala na'budu lan ora nyembah sapa ingsun illa iyyahu mung angin ing Gusti Allah. Mukhlisina hale ikhlas lahu iku tetep lahu mukhlisina hala ikhlas lahu krana Gusti Allah ad-dina krana agama utawa krana dadi ketaatan walau kariha senajan kesengit sapa al kafiruna wong kang kafir. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu angin Gusti Allah wahdahu ala dewene Gusti Allah sedekah kang temen apa wa'dahu sedekah kang bener sedekah kang ngestoake sinten Allah wa'dahu ing janjine Gusti Allah wa nasara lan kang nulungi sinten Allah abdahu ing kawulane Gusti Allah wa hazamalan kang bakal ajur kang ngejurne sinten Allah al ahzaba ing sak golongan kang nentan wahdahu hale dewene Gusti Allah. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu ora ana pangeran iku maujud illallahu angin Gusti Allah wallahu ta'ala Gusti Allah iku akbaru zat kang agung. Kana ono apa kaul utawa ucapan iku hasanan kang bagus. Jadi seperti itu ya.
Lalu yang walillahil hamd itu bagaimana? Nah, nanti. Jadi kalau redaksinya pengen ditambahi dari sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka bisa menggunakan kalimat Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Kayak gitu. Cuman kalau yang kita dengar itu kan banyak tambahannya. Lalu itu bagaimana untuk menanggapi hal itu? Nah, ini setelahnya ini itu ada. Nah, lalu kemudian untuk menanggapi hal itu ini ada kalimat berikutnya. Qala dawu sinten asy-Syafi'i. Qala dawu sinten jama'atun sak golongan min ashabina saking sahabat kita, maksudnya ashabus Syafi'i. Berarti sebagian ashabat Syafi'i, ashabus Syafi'i itu seperti kalimat yang tadi. Sebagian ashabus Syafi'i itu memberikan pernyataan seperti ini. La ba'sa, ora masalah opo ayyakula yang ngucap sapa wong ma ing ucapan utawa ing zikiran yang tadahu kang ngadatake ing ma sapa anasu menungso wa huwa utawi ma yang tadahu iku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah huwallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu kan sudah banyak itu seperti yang kita dengar seperti itu. Ya ini karena memang diperbolehkan. Ya. Karena memang diperbolehkan, memang diperbolehkan untuk membaca sesuai dengan apa yang sudah dibiasakan oleh manusia, oleh kebanyakan orang. Itu kata sebagian kelompok dari ashabus Syafi'i, yaitu kalimatnya seperti yang sudah kita dengar. Itu memang tidak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Jadi mau ditambah itu karena memang banyak redaksinya. Lalu kemudian kita masuk pada bab berikutnya. Takbir ba'da kulli sholatin tusolli fi ayyamihi. Nah, faslun. Faslun utawi iki kono fasol swiji. Ini menjelaskan tentang satu fasal lain masih terkait dengan takbir, yaitu pembacaan takbir ketika setelah melakukan sholat pada hari Idul Adha. Di sini dijelaskan iklam ngerti sapa sira annat takbiro sak temene wacan takbir iku masyru'un kang den syariatake, artinya dianjurkan ba'da kulli sholatin ing dalam sakwuse saben-saben salat. Tusalla kang salat sapa wong fi ayyamit takbiri ing dalam dinone takbir, ya, fi ayyamit takbiri ing dalam dinone takbir. Sawaun kanat padha uga ana apa salat, ya, sawaun kanat padha uga ana apa salat iku faridotan rupa salat fardu au nafilatan utawa rupa salat sunnah au salat janazatin utawa rupa salat jenazah. Jadi disunahkan tetap membaca takbir setiap kita selesai melakukan sholat. Yang penting ada pada masa waktu takbir gitu loh. Kalau Idul Fitri berarti satu malam, mulai ya seperti tadi yang sudah dijelaskan, satu malam. Kadol Idul Adha 4 hari 3 malam gitu kan. Nah, selama masih ada di waktu itu, kita sunnah untuk membaca takbir terus setiap melakukan sholat, ya, setiap selesai melakukan sholat, baik itu sholat fardu ataupun itu sholat sunnah. Au
sawaun kanat padha uga ana apa salat, sawaun kanat padha uga ana apa al faridatu salat fardu iku muaddatan kang ada tepat pada waktunya, au maqdiyatan utawa kang den kodok, au manzuratan utawa kang fardu krana den nazari. Wa fi ba'di hadza lan iku tetep ing dalam setengah ikilah pendapat khilafun utawi pasulayane para ulama. Laisa hadza ora ana ing dalam ikilah tempat, laisa hadza maudhi'a ora ana ing dalam ikilah panggonan maudhi'a bastihi. Laisa kang ora ana hadza maudhi'a bastihi ing dalam ikilah panggonan njabarake ing khilaf. Walakin as-sahiha tetapi ne utawi kang sahih iku madhawuh zakartu kang wis nutur sapa ingsun Imam Nawawi ing ma wa alaihi lan iku tetep ing atase ma al fatwa utawi fatwai ulama wa bilan kelawan ma al amalu utawi ngamalake. Nah, jadi seperti itu. Jadi tadi kan melakukan takbir setelahnya sholat selama masih ada pada waktunya takbir itu sunnah. Jadi tetap mustahab. Baik itu sholat berupa sholat fardu ataupun berupa sholat sunnah. Baik fardu itu dilakukan tepat pada waktunya atau fardu itu dikerjakan karena sebagai qadha. Atau sholat sunnah yang dinazari sehingga sholat sunnah itu juga menjadi fardu gitu loh. Kan seperti itu. Nah, cuman untuk masalah ini itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Meski di dalam kitab ini tuh tidak akan dijabarkan secara luas gitu loh. Jadi untuk pembacaan takbir itu sunnah dilaksanakan setelahnya melakukan sholat fardu atau sholat sunnah, ya kan? Seperti tadi yang dijelaskan, cuman ada yang juga tidak menjelaskan seperti itu. Apa sholat jenazah itu masuk sunnah apa tidak untuk membaca takbir? Pada saat sholat yang dinazari itu sunnah, tetap setelah melakukan sholat sunnah yang dinazari apakah itu tetap sunnah membaca takbir atau tidak? Dalam hal ini ulama itu berbeda pendapat. Cuman, dan di sini itu memang tidak dibahas, hanya saja kata Imam Nawawi jelas untuk pendapat yang sahih itu adalah apa yang sudah saya jelaskan. Apa yang sudah dijelaskan yaitu sunnah tetap membaca takbir setelahnya sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dalam bentuk sholat apapun. Baik itu fardu yang ada ataupun fardu yang qadha ataupun fardu karena manzurah gitu. Dan ini yang dilakukan gitu loh. Itu kata Imam Nawawi. Nah, maka karena terjadi perbedaan walau kabbaro mokolamun, lalu sekarang satu persoalan lagi. Ya, satu persoalan lagi, bagaimana ternyata antara keyakinan, kan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan semuanya itu sunnah melakukan takbir setelahnya sholat, baik fardu ataupun sunnah. Ada sebagian yang mengatakan, oh tidak, yang fardu, yang sunnah untuk membaca takbir setelahnya sholat itu kalau sholatnya fardu saja. Misal seperti itu. Kan ada dua pendapat ini kan, ada dua pendapat. Lalu bagaimana kalau antara keyakinan makmum dan imam itu berbeda? Nah, ini lanjutannya. Walau kabbaru mokolamun takbir sapa al imamu imam ala khilafit tiqadil makmumi ing ngatasi nulayani keyakinan makmum. Gambare biangkana gambare kelawan yen to ono sapa al imamu imam ya ro ningali sapa imam at-takbira ing sunnah takbir yauma arafata dina arafah au ayyamat tasyriki utawa ing dalem dina tasyrik
Wal makmumu utawi makmum iku layarahu ora ningali sapa makmum ing takbir yauma Arafah au ayyamit tasyrik au aksuhu utawa kuwaliane. Fahal moko toh fahal yutabiuhu moko apa toh nganuti sapa makmum ing imam am ya'malu utawa tetep ngamal sapa makmum bi'tiqadi nafsihi kelawan i'tiqate awak dhewe ne makmum. Ya. Fi iku tetep ing dalem masalah wajhani utawi masalah loro. Wajah loro utawa jawaban loro li ashabina kedua sahabat kita. Al asahu utawi pendapat kang asoh iku ayyamalu yang iku ya'malu angamal sapa makmum bi'tiqadi nafsi tetap kelawan nganggo keyakinane awak dhewe ne makmum. Li annal qudwata krana sak temene anut maring imam iku ingkoto dadi kepegot apa qudwah bisalami kelawan salam minas sholati saking salat minas sholati saking salat. Bi khilafi ma idza kabbara bedani kelawan masalah nalikane takbir sapa imam fi sholatil idi ing dalam salat id ziyadatan hale takbir ziyadah alama ing atase pendapat yarahu kang ningali ing ma sapa al makmumu makmum. Fa innau moko sak temene makmum iku yutabihu anut sapa makmum ing imam min ajlil qudwati saking arahe anut. Nah, untuk masalah ini seandainya imam dan makmum itu berbeda pendapat, berbeda imam lah, tidak mengikuti ashab yang memperbolehkan makmumnya. Jadi makmumnya mengikuti pendapat yang tidak mengatakan sunnah, imamnya mengikuti pendapat yang mengatakan sunnah. Lalu imam melakukan takbir, sementara makmum tidak mengatakan itu sunnah. Nah, pendapat yang kuat, yang asoh, makmum tetap boleh tidak ikut membaca takbir. Itu pendapat yang pertama. Kenapa? Karena alasannya ketika sudah imam dan makmum itu sudah melakukan salam, maka ikatan imam dan makmum itu sudah terputus. Nah, berbeda dengan masalah, jadi dalam hal ini ada dua pendapat kan. Jadi seperti itu. Pendapat pertama adalah pendapat yang mengatakan imam boleh tetap melakukan sesuai dengan keyakinannya. Pendapat yang kedua untuk hal ini itu ya kan, untuk hal ini tidak berlaku ketika imam menambah takbir pada saat sholat id. Nah, di dalam sholat id itu kan ada yang namanya takbir ziyadah namanya. Jadi kalau rakaat pertama itu dah di sana makmum itu harus ikut. Kenapa? Karena makmum itu ada dalam ikatan sholat di mana imam dan makmum tetap memiliki hubungan. Kalau di luar sholat tidak perlu karena sudah terputus ikatan imam dan makmum. Tapi kalau di dalam sholatnya imam kalau melakukan takbir meskipun makmum itu meyakini itu tidak sunnah menambah takbir selain takbiratul ihram maksudnya. Kan kalau sholat itu kan Allahu Akbar takbiratul ihram baru kemudian ditambah dengan 7 dan 5. Rakaat pertama 7, rakaat kedua kan 5. Nah itu namanya takbir ziyadah. Nah makmum mengatakan itu tidak sunnah. Nah kalau di dalam sholat tidak dilihat lagi kalau itu sunnah dan tidak, makmum tetap harus ikut gitu loh. Karena masih memiliki keterikatan imam dan makmum karena masih ada di dalam rangkaian sholat seperti itu. Jelas sampai di sini? Oke, kalau jelas kita lanjut. Faslun.
Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang takbir di dalam sholat idnya, sholat idul adha atau sholat idul fitri, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dan menjelaskan tentang takbir di dalam khutbah sholat id, baik sholat id atau sholat idul fitri atau sholat idul adha. Faslun utawi iki kono fasol swiji. Was sunnatu utawi perkara kang sunnah iku ayu kabbiro yen to takbir sapa wong fi sholatil id yang dalam salat id qoblal qiraati yang dalam sadurunge maca Fatihah. Takbiratin kelaing piro-piro takbiran zawaida hale dadi tambahan. Zawaida hale dadi tambahan. Wa yukabbiru lan takbir sapa wong fir raqatil ula ing dalam rakaat kang pertama sab'a takbiratin kelawan 7 pira-pira takbiran siwa takbiratil iftitahi hale ngeliyani takbiratul iftitah atau takbiratul ihram, takbir pembuka. Wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat kang kaping pindho khamsa takbiratin kelawan 5 pira-pira takbiran siwa takbiratir raf'i ngeliyani takbir krana munggah minas sujudi saking sujud. Wa yakunu lan ana apa takbiru takbir fil ula ing dalem rakaat kang pertama iku ba'da du'ail istiftahi kelaku ing dalem sakwuse donga istiftah. Jadi Allahu Akbar kabira kan ada doa iftitah to. Wa qablat ta'awudzi lan ing dalem sadurunge maca a'udzu billah krana maca surat Al-Fatihah. Wa fi tsaniyati lan iku ana apa takbir ing dalem rakaat kang kaping pindho qablat ta'awudzi ana mau qablat ta'awudzi ing dalem sadurunge ta'awudz krana maca surat Al-Fatihah. Jadi tadi sudah saya jelaskan takbir di dalam sholat id dan sholat idul adha itu berarti ada 3 macam takbir. Pertama takbiratul ihram, jadi karena memulai sholat. Yang kedua itu takbirur raf'i, takbir karena berpindah dari sujud masuk kepada rakaat kedua. Takbir yang ketiga itu adalah namanya takbir zawaid, takbir tambahan selain takbiratul ihram dan selain takbirur raf'i gitu. Nah, takbir zawaid ini untuk di rakaat pertama itu isinya adalah sebanyak 7 kali takbiran. Dikerjakan setelahnya membaca doa iftitah dan sebelum membaca ta'awudz surat Fatihah. Berarti Allahu Akbar, ya kan? Itu berarti takbiratul ihram. Lalu setelah itu membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsiran subhanallah selesai wa ma ana minal muslimin, baru Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Setelah 7 kali baru membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sabbisma rabbikal a'la. Nah, seperti itu tuh sudah seperti biasanya. Untuk di rakaat kedua kan sujud dulu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana, ya kan sujud dulu. Lalu Allahu Akbar berdiri ini kan. Nah, itu tidak dihitung. Lalu ditambah lagi dengan takbir zawaid sebanyak 5 kali. Allahu Akbar sebanyak 5 kali. Lalu apa yang dibaca? Masa cuma takbir saja? Nah, ini ada penjelasan lanjutan. Apa takbir saja atau ada bacaannya? Nah,
pada saat kita takbir itu ternyata ndak ada bacaan yang disunahkan. Wa yustahabu lan den sunahake pisan opo ayakula yen to maca sapa wong baina kulli takbirataini ing dalem antarane sabet-sabet takbir loro. Subhanallah, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu ternyata ha eling-eling kadza kaya iki telah keterangan kolahu kang ngendikake ing ma sapa jumhur ashabina ake-ake sahabat kita utawa ashabus Syafi'i. Wa qala lan dawu maneh sapa ba'du ashabina setengah sahabat kita yaqul maca sapa wong la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi ada dua bacaan yang dibacanya setiap dua kali takbir. Lalu bagaimana kalau dibaca setiap takbiran selesai? Jadi pertama kan takbiratul ihram. Habis itu kan membaca takbir zawaid sebanyak 7 kali. Nah, di dalam 7 kali itu setiap 2 kali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu membaca itu. Berarti untuk di rakaat pertama bacaan ini, bacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan bacaan yang berikutnya yang sebagian ulama mazhab Syafi'i tadi itu hanya terbaca sebanyak 3 kali, ya, sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali takbir pertama, 2 kali takbir ketiga, 2 kali takbir pertama, 2 kali takbir kedua, 2 kali takbir ketiga. Untuk takbir ketujuhnya itu kan tidak 2 kali takbir. Jadi untuk yang ketujuh cukup Allahu Akbar baru membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baru baca Fatihah seperti itu. Untuk yang kalau setiap takbiran bagaimana? Apakah boleh? Boleh, karena riwayat hadisnya itu banyak. Bahkan ada ulama yang menjelaskan langsung setelah Allahu Akbar itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus Allahu Akbar, baca lagi subhanallah. Nah, itu ada yang seperti itu, sehingga kalau di sini menggunakan kalimat baina kulli takbirataini, ya ada yang mengatakan setiap 2 kali. Untuk yang setiap 1 kali di sini kebetulan tidak dijelaskan. Saya menemukan di dalam keterangan kitab yang lain. Waqala lan dawu sinten Abu Nasr bin Sobbal Nasar bin Sobbal wa ghairu lan liyani Ibnu Sobbal min ashabina sangking ashab kita utawa ashabus Syafi'i ingkola lamun moco sapa man ma ing wacoan yang tadahu kang ngadatake ing mas sapa anasu menungso fahasanun moko hasan. Wa huwa utawi ma i'tadahu iku Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Wa kullu hadza utawi saben ikilah pendapat utawa saben ikilah dawu iku ala tausiati krana iku ala tausiati tetep ing atase njembarne hukum. Wala hajro lan ora ono penacat fi syai'in ing dalam suwiji-wiji minhu sangking kullu hadza. Walau tarokan lan lamun ninggal sapa wong jami'a hadza dzikri ing sakabehane ikilah zikiran. Wa tarokan lan ninggal sapa wong at-takbirati ing wacoan takbir. As-sab'a kang 7 wal khamsalan kang 5 ing dalem as-sab'a ing kang 7 ing dalem rakaat kang pertama wal khamsalan 5 takbiran ing dalem rakaat kang kaping pindho sohat moko tetap sah apa salate man walayas judulan ora perlu sujud sapa man lisahwi krana lali walakin fatathu tetapine apot ing man apa al fadilatu keutamane maca takbir.
Walau nasiya lan lamun lali sapa wong at-takbirati ing maca takbir pira-pira takbir hatta tataha hingga buka sapa imam al-qiraata ing wacaan Fatihah. Lam yarji moko ora perlu bali sapa makmun ila takbiratin maring pira-pira takbir alal qauli ing atase pendapat as-sahih kang sahih. Wali Syafi'i lan iku tetep kedua Imam Syafi'i qaulun utawi pendapat dhaifun kang lemah. Annahu nyatane sak temene kelakuan yarji'u bali sapa wong ilaiha maring takbirat. Nah, jadi lalu bagaimana kalau kita membaca tidak sama seperti yang sudah dijelaskan di atas? Misal kita setiap membaca takbir, bacaan takbirnya kita pakai bacaan yang sudah dibiasakan oleh manusia seperti kalimat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tidak masalah kata Imam Nawawi, karena semua pendapat yang ada di atas itu adalah keluasan daripada hukum. Yang intinya kita dianjurkan untuk membaca takbir dan tahmid pada malam hari raya, termasuk pada saat kita melakukan sholat Id gitu loh. Dan tidak ada persoalan gitu loh. Bahkan kalau Anda tidak mau membaca sekalipun 7 takbiran di rakaat pertama atau 5 kali takbiruz zawaid di rakaat kedua, itu sholatnya tetap sah dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Hanya saja kita akan kehilangan kefadilahan untuk membaca takbir zawaid di dalam sholat Id dan sholat Idul Fitri dan di dalam sholat Idul Adha gitu. Begitupun kalau kita telat. Jadi kita datang, ternyata imamnya sudah nyampe pada takbir yang ketiga misal, ya kan? Habis itu imam itu membaca Fatihah. Pendapat yang kuat kita tidak perlu mengulangi takbiran yang pertama, tidak perlu. Tidak perlu mengurangi takbiran yang pertama. Berarti kalau kita di sana sudah dapat tiga takbiran, berarti kan sisanya imam itu kan berarti kan kita langsung ikut takbirnya imam. Ikut takbirannya imam berarti imam kan tinggal berapa? Tinggal 4 kan? Tinggal 4 takbiran kan? Berarti kan kita hanya mengikuti 4 takbirannya imam. Nah, lalu ketika imam baca Fatihah, apa perlu kita membaca takbir, sisa takbir yang tidak sempat kita ikuti, yaitu sebanyak 3 kali takbir? Pendapat yang kuat tidak perlu. Meskipun di sebagian ashabus Syafi'i ada qaul yang lemah, ada pendapat yang lemah, yang mengatakan itu perlu untuk diulangi. Nah, ini tidak dipakai, sebaiknya tidak dipakai. Jadi langsung aja ikut imam, kita dapat bisa mengikuti imam takbir cuma 3 kali, ya sudah 3 kali itu aja kita ikuti gitu loh. Nah, berbeda kalau kita sudah kadung nyampe kebetulan ikut pada rakaat yang kedua. Ternyata rakaat kedua imam itu sudah kadung melakukan, sudah dapat 3 kali takbiran, berarti kan tinggal 2. Ya berarti kita kan hanya melakukan 2 takbiran. Untuk kitanya sebagai makmum hanya di 2 kali takbiran. Nah, di rakaat kedua kita tetap membaca takbir sebanyak 5 gitu loh. Sebanyak takbir 5 kali gitu. Bukan kita terus mengulang takbir karena kita tidak mengikuti takbir yang ke berapa? Yang ke pertama 7 kali terus kita takbir takbirannya di rokaat kita yang kedua itu kita baca 7 kali. Enggak. Jadi tetap aja dilanjutkan. Berarti posisi kita masuk pada rokaat kedua itu membaca takbir sebanyak 5 kali, ya sudah itu aja yang dibaca. Jadi intinya pendapat yang kuat untuk ketika kita ketinggalan takbirnya imam, kita tidak perlu mengulanginya. Jadi langsung ikut aja imam. Seberapa takbir yang bisa kita ikuti? 2, ya sudah 2 kita lanjut. 2 imam baca Fatihah, kita mendengarkan. Setelah baca Fatihahnya imam baru kita membaca Fatihah sudah pada pelaksanaan sholat Id. Begitu bosku. Itu di dalam sholat Idul Adha dan di dalam sholat Idul
Fitri, pelaksanaan takbir di dalam sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Bagaimana dengan khutbah? Wamal khutbatani anapun utawi takbir ing dalam khutbah loro fil idi ing dalam sholat Id. Fayustahabu moko den sunatake apa ayu kabiro yen to takbir sapa wong fil iftitahil ula ing dalam pembukaane khutbah kang pertama tis'an kelawan pitung takbiran wa fisaniyati lan ing dalam khutbah kang kaping pindho sab'an kelawan pitung takbiran. Nah, kalau di dalam khutbah itu khutbahnya untuk khutbah pertama itu 9 takbiran. Khutbah kedua itu 7 takbiran. Itu di dalam khutbah. Kalau di dalam sholat yang pertama, rokaat pertama 7 takbiran, rokaat kedua itu ditambah dengan 5 kali takbiran. Kalau khutbah itu khutbah pertama itu 9 takbiran, khutbah kedua 7 takbiran. Wa ammal qiraatu anapun lanjut, wa ammal qiraatu anapun utawi maca Fatihah. Wa ammal qiraatu anapun utawi wacaan surat fi sholatil id yang dalam salat Id. Faqad taqaddama moko teman-teman wis dingin apa bayanu ma penjelasane keterangan. Yustahabu kang sen sunatake apa ayakro ayen to maca sapa wong fiha ing dalam sholatul Id fi babi sifati adzkaris salat ing dalam bab sifati adzkaris salat. Untuk bacaan surat selain surat Al-Fatihah, apa yang perlu dibaca pada saat melakukan sholat Id? Kata Imam Nawawi itu sudah dijelaskan kemarin di bab sifat adzkarnya sholat, sifat-sifat zikir di dalam sholat. Apa isinya? Wahwa utawi ma wahwa utawi ma yakra'u minal Qur'an annahu sak temene kelakuan iku annahu sak temene kelakuan yakra'u maca sapa wong fil ula ing dalam rakaat kang pertama ba'dal Fatihah yang dalam sawise surat Al-Fatihah surat Qaf wajan surat Qaf wa fi tsaniyatin lan ing dalam rakaat ping pindho iktarabatis saah surat iktarabatis saah. Wa insya'ala lamun kerap sapa wong fil ula ing dalam rakaat kang kaping pindho sabbihisma maca ing surat sabbihisma rabbikal a'la ila akhirih. Wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat kang kaping pindho hal ataka haditsul ghasyiyah surat hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, itu sebagian yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi bacaan surat selain surat Al-Fatihah di dalam sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha di sini itu kalau rakaat yang pertama kita membaca surat Qaf, maka yang kedua itu pakainya surat Iqtarobatis Sa'ah. Kalau mau yang lain berarti yang pertama boleh kita baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat yang kedua kita membaca surat Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Itu Al-Ghasyiyah itu loh. Nah, jadi itu. Ini berlaku bagi seorang imam. Bagi seorang makmum itu disunahkan mendengarkan. Kenapa kok seperti itu? Karena ada ayat, meskipun ini juga khilaf ya. Ada ayat idza quri'al Qur'anu, ada ayat yang berbunyi idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jadi ketika dibacakan ayat Al-Qur'an pada diri kalian, maka fastami'u, dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikanlah, diam dan perhatikanlah, gitu. Makanya untuk pembacaan surat Al-Fatihahnya makmum itu dibaca setelahnya kita mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Lalu setelah itu yang bagus itu justru mendengarkan. Lalu setelah kita membaca surat Fatihahnya kita sendiri, kita lebih sunnah mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Itu ya. Insyaallah ini cukup. Besok pada yang pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan lagi
pada babul azkar fil ashril awal min dzil hijjah, yaitu zikir-zikir yang perlu kita baca pada 10 hari pertama dari bulan Dzul Hijjah. Itu saja. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat dan berkah, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkannya. Ala hadziniyah walukulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Wa liqada hajatina min hawajidina al-akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umuradunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, semoga kita tetap diberikan keistiqomahan dan diberi kemampuan untuk menghatamkannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.